Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyahu na'budu wa nasta'in. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kondisi yang tidak pernah disangka-sangka sebelumnya. Kita akhirnya melaksanakan ibadah Ramadan, bisa dipastikan melaksanaannya di rumah kita masing-masing. Begitu juga sholat tarawih yang insya Allah bapak-bapak ibu-ibu sekalian telah dilaksanakan berjamaah di rumah masing-masing. Di kesempatan yang mulia ini tidak lupa kita tetap bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing dan memberikan kita keyakinan akan kebenaran risalah yang dibawa beliau. Kita ketahui agama Islam adalah agama yang membawa kebenaran, tetapi tidak sedikit yang meragukan kebenaran agama Islam karena kita tidak hidup di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi itu tidak mengurangi keyakinan kita akan kebenaran agama Allah yang dibawa oleh utusannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, bagaimana kita meyakini kebenaran yang dibawa oleh Nabi Yunus SAW adalah kebenaran yang memang kebenaran hakiki? Hanya satu bukti yang bisa membuktikan bahwa agama Islam adalah agama yang benar, yaitu bukti berupa sejarah. Dalam catatan sejarah, Nabi Yunus Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah diakui akan kualitas hidupnya, yaitu salah satu yang utama adalah tidak pernah berbohong. Sampai-sampai kalau kita baca sejarah hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dapati bahwa Abu Jahal, Abu Lahab pernah menitipkan hartanya kepada beliau, dan itu baru terungkap ketika beliau akan melakukan hijrah, ketika berpesan kepada Ali bin Abi Thalib bahwasanya di rumahnya terdapat beberapa simpanan milik dari para pembesar Quraisy. Dan ini menunjukkan bahwasanya beliau adalah Al-Amin yang dapat dipercaya. Yang ingin saya garis bawahi di sini para jamaah Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan ini, bahwasanya jikalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah tercatat berbohong, maka hancurlah agama ini, akan runtuh seruntuh-runtuhnya, sebagaimana hal ini yang diinginkan oleh para musuh Islam dari generasi ke generasi. Mengkaji sejarah Nabi Muhammad hanya ingin menemukan kecacatan dalam hidupnya, agar apa? Ketika seorang itu pernah berbohong, dalam hal ini Nabi Muhammad pernah berbohong, maka apapun yang ia bawa, apapun yang ia ceritakan, apapun yang ia utarakan bukanlah kebenaran, karena sudah terselubungi dengan kecacatan kebohongan. Tapi alhamdulillah, tidak ada satupun sejarah yang bisa menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah berbohong. Maka beliau adalah manusia yang maksum karena beliau adalah nabi. Sehingga ucapan-ucapan beliau itu adalah ucapan-ucapan yang jauh dari nafsu, sebagaimana yang Allah rekam dalam surat An-Najm ayat ketiga, wa ma yantiku anil hawa. Dan ayat selanjutnya dikatakan in huwa illa wahyu yuha. Jadi apapun yang keluar dari lisan Nabi Muhammad itu adalah bukanlah
ucapan-ucapan hasil dari nafsu seorang diri manusia, tetapi ia adalah wahyu. Ia memiliki unsur wahyu yang Allah telah tugaskan Nabi Muhammad menyampaikan kepada kita manusia sampai akhir zaman ini. Dan dalam kaitan kondisi kita saat ini, ada satu kebenaran yang Nabi SAW ungkapkan, yang ini harus menjadi pegangan bagi kita, karena kebenaran ini keluar dari lisan seorang Nabi yang catatan sejarah telah membuktikan beliau belum pernah bohong sekalipun. Dalam suatu hadis yang disanadkan dari Abdurrahman ibnu Auf, beliau yaitu Abdurrahman ibnu Auf telah menceritakan suatu ketika di zaman Umar bin Al-Khattab, ketika beliau melawat di negeri Syam, negeri yang sedang mengalami pandemik sebagaimana kondisi kita saat ini. Umar bin Al-Khattab telah berada di Syam untuk mengunjungi dalam rangka sidak, mengunjungi negeri Syam. Dan ia akhirnya bertemu dengan Ubaidah ibnul Jarrah, seorang jenderal yang telah diberi kekuasaan di wilayah Syam. Dan ia sedikit mendebat kepada Umar bin Al-Khattab bahwasanya tidak memungkinkan jika Umar bin Al-Khattab untuk kembali pulang, karena wabah sudah menjalar dan memakan korban ribuan, puluhan ribu manusia pada saat itu. Terjadi perdebatan dan Umar ibn Khattab mengumpulkan orang-orang penting dari berbagai kalangan untuk dimintai pendapat apakah ia tetap tinggal di Syam ataupun kembali pada waktu itu, ataupun keluar dari negeri Syam. Musyawarah terjadi, adu argumen terjadi. Pada akhirnya Abdurrahman ibnu Auf datang dan menyatakan pendapatnya dengan menceritakan satu hadis dari Rasulullah SAW bahwasanya Nabi SAW telah membahas hal ini dengan salah satu hadisnya yang sangat masyhur. Fa idza syamitum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi, dan jika kamu mendengar berita tentang adanya taun atau wabah, maka engkau jangan mendatangi. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, dan jika telah terjadi suatu wabah dan engkau ada di dalamnya, fala takhruju firaron minhu, maka engkau jangan serta-merta, jangan tergesa-gesa keluar. Setelah mendengar ini, maka Khalifah Umar ibn Khattab bertahmid, bersyukur. Fahamidallaha Umar tsumman sarafa, kemudian Umar bersyukur karena sudah mendengar satu kebenaran wahyu dari yang turun melalui lisannya Nabi Muhammad. Maka Umar ibn Khattab merencanakan dengan segala perencanaan yang baik, kemudian kembali pulang. Di sini ada satu hal yang perlu kita garis bawahi, yaitu kata firaron, tergesa-gesa. Yaitu kita ketika menghadapi satu wabah, contoh kasusnya yang sedang kita hadapi sekarang ini, dan seluruh manusia di bumi sedang menghadapi masalah yang sama, maka kita tidak boleh melepaskan ikhtiar, hanya bersandarkan kepada tawakal yang tidak didasari dengan ilmu. Karena tawakal dan ikhtiar, ataupun ikhtiar dengan tawakal, tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain. Dua-duanya harus berjalan seiring agar kita tidak terjebak
dalam fahaman Qadariyah maupun fahaman Jabariyah. Kalau yang Qadariyah, fahaman yang hanya mengandalkan ikhtiar tanpa perlu tawakal kepada Allah. Sedangkan yang Jabariyah hanya tawakal, sudah, yang penting tawakal tanpa perlu ikhtiar. Sehingga apa yang dilakukan, apa yang diputuskan oleh masjid kita ini ketika meniadakan sholat berjamaah maupun tarawih, itu adalah salah satu bentuk ikhtiar. Agar apa? Agar terhindar dari merebaknya wabah penyakit ini. Dan ini adalah yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika engkau ingin keluar, maka rencanakan dengan matang dan pastikan ketika keluar tidak membawa penyakit kepada masyarakat yang di luar sana. Inilah pentingnya salah satu hadis yang menceritakan bagaimana karantina itu adalah sesuai dengan syar'i kalau dilakukan dengan penuh keseimbangan, karena ikhtiar dan tawakal harus dilakukan dengan sikap yang adil. Terlepas dari ini, jamaah Masjid Kyai Haji Ahmad Dahlan, terlepas apakah wabah ini ada unsur propaganda ataupun unsur perang biologisnya, terlepas dari ini semua, jikalau benar ini adalah hasil ulah tangan manusia, akidah kita sebagai umat Islam, karena la raiba fih, apa yang tercantum dalam Al-Quran adalah tidak ada keraguan sedikit pun. Allah telah nyatakan dalam surat Ali Imran ayat ke-54, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jikalau mereka itu memang merencanakan tipu daya yang jahat, ingatlah, wallahu khairul makirin, Allah adalah sebaik-baik yang merencanakan. Dan ini terdapat ayat lain di surah Al-Anfal ayat ke-30 dinyatakan, wa id yamkuruka bikal ladzina kafaru liyasbituka aw yaktuluka aw yukhrijuka fayamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ada sih ayat ini menceritakan ketika saat itu Nabi Muhammad SAW berada di tengah kepungan tipu daya kaum kufar. Maka Allah memberikan ketenangan dalam hati Nabi Muhammad dan para pengikutnya waktu itu untuk tetap istiqomah, tetap hatinya teguh bahwasanya meskipun pihak musuh telah merencanakan baik rahasia maupun secara terbuka tipu daya yang jahat, maka Allah lah sendiri yang akan merencanakan, akan membalik tipu daya mereka sebagaimana dicatat di dalam ayat ke-99 surat Al-A'raf. Afa aminu makrallah, apakah engkau wahai orang-orang musyrik, orang-orang kufar, orang-orang kafir akan merasa aman? Afa aminu makrallah fala ya'manu makrullahi illal qaumul khasirun. Dan tidak ada satupun yang akan merasa tenang melainkan orang-orang yang merugi. Jadi secanggih-canggihnya perencanaan kaum musyrikin, kaum kafirin untuk menghancurkan umat Islam, tetapi kita memiliki Allah. Makanya Allah telah mengatakan agar kita tidak menjadi orang-orang yang rugi. Dan inilah pentingnya kita memahami surat Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr. Dengan maksud meskipun kita muslim, kita juga bisa termasuk orang-orang yang merugi. Dan orang-orang yang merugi ini nanti tidak akan lepas dari azabnya Allah. Dalam kasus ini adalah virus yang begitu merebak penyebarannya, yang sangat mematikan. Tetapi kita jika menyeimbangkan antara ikhtiar dan tawakal dengan baik dan benar, kita harus meyakini kebenaran ayat Allah dalam ayat yang ketiga surat Al-Asr, surat yang sama. Illal ladzina amanu
agar kita tidak diadab oleh Allah di dunia ini maupun kelak di akhirat, kita harus selalu meriset, menata kembali keimanan kita. Ilal ladina amanu, dalam kondisi apapun, wa amilus sholihat, dan selalu istiqomah dalam memproduksi segala bentuk kebaikan. Wa tawasau bil haq, dan selalu teguh dengan kebenaran, tidak mudah goyah. Jikalau kita ini ditakdirkan hidup di zaman yang akhir, bertemu dengan Dajjal dengan berbagai macam versinya maupun Dajjal yang sesungguhnya, fitnah yang sangat menipu kita, yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar, kita tetap berpegang kepada kebenaran. Famada ba'dal haqqi illa dhalal. Jikalau kita mengetahui batas akan sesuatu, maka kita akan mengetahui kebenaran. Karena kalau kita sudah melewati batas, illad dolal, kesesatan yang akan menunggui kita. Kemudian yang terakhir, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kita tetap menjaga kekuatan kita dengan bersabar. Karena memang yang akan menerima kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat kelak adalah orang-orang yang sabar. Dan di tengah-tengah wabah ini, inilah hikmah di sebalik kejadian kita ada lockdown, ada pembatasan aktivitas. Allah telah menaruh hikmah di sebaliknya. Kalau kita menggunakan kata yang populer yaitu blessing in disguise. Terdapat hikmah di sebalik suatu kejadian. Dan hikmah itu sendiri di bumi Eropa sekarang, ayat Al-Quran dibolehkan untuk ditempel artinya ataupun dibacakan. Bahkan yang terakhir berita di Vatikan, ayat Al-Quran dibacakan, diperbolehkan. Inilah sebalik hikmah. Dan bagi kita umat muslim yang ada di Indonesia, kesempatan kita